Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang dongeng. Nah, tujuan pembelajaran hari ini ialah 1. Mampu menguraikan pesan dalam dongeng yang disajikan secara lisan, tulis, dan visual dengan tujuan untuk kesenangan. Kedua, mampu mempraktekkan pesan moral yang terkandung dalam dongeng. Siapa yang suka membaca buku, terutama buku bacaan tentang dongeng? Nah, kalian tahu tidak dongeng itu apa? Ya, dongeng. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Sedangkan menurut pengertian secara umum, dongeng adalah cerita khayalan atau fiksi dan tidak benar-benar terjadi. Dongeng biasanya dibacakan secara turun-temurun. Fungsi dongeng 1. Menyampaikan pesan moral atau pesan yang mendidik untuk pembacanya. 2. Sebagai hiburan bagi pembacanya. Struktur dongeng. Yang pertama, pendahuluan. Kalimat pengantar untuk memulai dongeng seperti pada zaman dahulu. Yang kedua, isi. Bagian penting dari dongeng yang menceritakan mengenai urutan kejadian dari suatu peristiwa. 3. Penutup. Bagian akhir cerita yang dibuat untuk mengakhiri cerita. Unsur dongeng, salah satunya unsur intrinsik dongeng. Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah cerita. Unsur intrinsik dongeng yang pertama tema, 2 latar, 3 alur, 4 tokoh, 5 penokohan, 6 sudut pandang, 7 amanat. Unsur intrinsik dongeng yang pertama, tema, merupakan suatu gagasan pokok yang mendasari terbentuknya sebuah dongeng. 2. Latar adalah keterangan mengenai waktu, tempat, suasana dalam sebuah dongeng. Contohnya latar waktu pagi hari, siang hari. Latar tempat di sungai, di sawah. Latar suasana menakutkan. 3. Alur merupakan jalan cerita dalam sebuah cerita dongeng. 4. Tokoh merupakan pelaku dalam sebuah cerita seperti hewan, manusia, tumbuhan yang diberi nama. 5. Penokohan adalah karakter atau watak tokoh baik ataupun jahat. Tokoh baik misalnya baik hati, suka menolong. Tokoh tidak baik, misalnya sombong, tidak menghargai. Yang keenam, sudut pandang merupakan posisi pengarang dalam memandang suatu peristiwa dalam sebuah cerita. 7. Amanat merupakan sebuah pesan moral yang ingin disampaikan seorang penulis atau juga pengarang cerita kepada pembacanya. Ciri-ciri dongeng. Yang pertama, diceritakan dengan alur yang sederhana. 2. Alur cerita singkat dan cepat. 3. Tokoh yang ada tidak diceritakan secara detail. 4. Peristiwa yang ada di dalamnya kebanyakan fiktif atau khayalan. 5. Ditulis dengan gaya pencitraan secara lisan. 6. Lebih menekankan pada bagian isi atau peristiwa. Contoh dongeng, yang pertama Maling Kundang, 2. Keong Mas, 3. Kisah Semut dan Merpati, 4. Kuda dan Keledai yang syarat dengan beban, serta contoh dongeng yang lainnya. Jadi kesimpulannya ialah dongeng merupakan cerita yang tidak benar-benar terjadi. Dalam sebuah dongeng, unsur yang paling penting ialah amanat atau pesan moral yang harus kita teladani. Nah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar.